Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya masih akan membicarakan tentang simulasi Monte Carlo pada mata kuliah metode simulasi. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi simulasi Monte Carlo ini merupakan konsep perulangan model simulasi statis, di mana antar ulangan ini harus saling bebas. Nah, simulasi Monte Carlo ini nanti akan menggunakan bilangan acak sebagai input, sehingga modelnya ini disebut sebagai model statis stokastik. Statis karena tidak melibatkan waktu ya. Dan disebut stokastik karena menggunakan bilangan acak sebagai inputnya. Nah, oleh karena itu, karena bilangan acak ini merupakan input dari model simulasi Monte Carlo ini, maka diperlukan teknik tertentu untuk membangkitkan bilangan acak sesuai sebaran yang diasumsikan. Nah, yang pada pertemuan atau pada video kali ini kita masih akan membicarakan tentang pembangkitan bilangan acak diskrit. Insya Allah nanti untuk yang pembangkitan bilangan acak kontinu akan saya sampaikan pada video yang selanjutnya. Nah, untuk pembangkitan bilangan acak diskrit ini seperti pengambilan sampel berdasarkan interpretasi frekuensi dari sebaran peluang. Jadi secara jangka panjang, frekuensi munculnya bilangan sesuai dengan peluang yang didefinisikan pada sebaran peluang. Nah, misalkan ini waktu pelayanan ini dalam menit. Misalkan di suatu bank gitu ya, itu waktu pelayanannya selama ini itu hanya 1 atau 2 atau 3 menit. Jadi yang mungkin yang pernah terjadi selama pengamatan itu waktu pelayanan dari teller misalkan itu adalah 1 atau 2 atau 3 menit. Nah, dengan peluangnya adalah untuk yang 1 menit peluangnya adalah 0,3. Untuk yang 2 menit ini peluangnya adalah 0,4 dan yang 3 menit ini peluangnya adalah 0,25. Artinya kalau misalkan ada 100 pelanggan, ya ada 100 pelanggan, maka 35 diantaranya itu dilayani dalam waktu 1 menit. Jadi itu frekuensi ya berdasarkan peluang. Kemudian kalau ada 100 pelanggan, maka 40 diantaranya itu dilayani selama 2 menit dan 25 yang lain itu dilayani selama 3 menit. Nah, ini didapatnya dari mana? Ini didapat dari observasi ya, misalkan selama beberapa waktu diamati di suatu bank, misalkan waktu pelayanannya itu berapa menit, kemudian dihitung, misalkan dia bisa mengamati itu tadi ya 100 misalkan 100 pelanggan, dari 100 pelanggan itu ternyata ada 35 orang yang dilayani selama 1 menit, 40 orang dilayani selama 2 menit dan 25 orang dilayani selama 3 menit. Nah, dari situlah terbentuk peluang ini ya. Jadi yang 1 menit itu peluangnya adalah 0,35, yang 2 menit itu 0,4 dan yang 3 menit itu adalah 0,25. Nah, bagaimana membangkitkan angka 1, 2, atau 3 ini sesuai dengan peluangnya? Ini kita bisa menggunakan semacam ini ya, lotre atau apa ya. Jadi kita buat suatu lingkaran, kemudian lingkaran ini kita bagi sesuai dengan proporsi peluang ini tadi, sesuai dengan peluangnya. Jadi kalau totalnya ini 360 ya, 360 derajat, maka
untuk area pertama itu kita buat 35%-nya. Jadi 35% kali 360 derajat. Ini adalah daerah katakanlah S1. S1 ini untuk membangkitkan waktu pelayanan sama dengan 1. Kemudian S2 ini luasnya ini sebesar 40% atau 0,4 dari 360 derajat. Nah, ini nanti digunakan untuk membangkitkan untuk yang X sama dengan 2 atau waktu pelayanan yang 2 menit. Kemudian S3 ini digunakan untuk membangkitkan yang X-nya sama dengan 3, bukan 1 ya, ini sama dengan 3, di mana luasnya ini adalah 25% dari totalnya, dari 360 derajat ini. Nah, kemudian ini kita seperti melakukan undian, ya. Jadi rodanya ini, katakanlah ini roda ya, lingkarannya tadi itu adalah roda. Ini kita putar. Nah, di sini ada pointer. Kemudian rodanya ini kita putar, ya. Nah, kemudian berhentinya roda ini, nanti pointernya ini menunjuk ke daerah yang mana. Misalkan masuk ke misalkan posisinya seperti ini ya, berarti kan di daerah S1. Maka yang terbangkitkan maka X-nya adalah 1. Tapi kalau misalkan pas diputar kemudian berhenti dan berhentinya ini pointernya menunjukkan S3, daerah S3, maka X-nya itu yang dibangkitkan adalah 3. Gitu. Nah, ini konsep awalnya seperti itu. Jadi ini luasnya ini sebanding atau proporsional dengan peluang dari ini waktu pelayanannya ini. Oke, konsep pembangkitan bilangan acak ini kita menggunakan bilangan acak katakanlah R1 RI yang menyebar secara uniform atau seragam pada selang 0 sampai 1 ya, 0 sampai dengan 1. Atau ini ya, U01 fungsi kepekatan peluangnya adalah FR sama dengan 1 kalau R-nya antara 0 sampai 1 dan 0 selainnya. Nah, kemudian sifat selang tadi ya, itu sama, sifat selang ini yang sama dengan fungsi distribusi peluang atau cumulative distribution function. Nah, F besar R atau fungsi kumulatif dari R ini bisa kita peroleh dari integral 0 sampai R dari FR dR. Ya. Nah, ini kalau kita cari FR-nya itu adalah 0 untuk R kurang dari 0, kemudian sama dengan R untuk R-nya antara 0 sampai 1, dan 1 untuk R-nya lebih dari 1. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk membangkitkan bilangan acak dengan sebaran tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membangkitkan waktu pelayanan S, ini dalam menit, yang menyebar secara diskrit dengan sebaran peluang berikut. Jadi ini yang tadi ya, jadi waktu pelayanannya tadi itu ada kemungkinannya itu hanya ada 1, 2, atau 3. Ini tadi didapat dari pengamatan ya. Tapi kalau misalkan dari pengamatan ada yang sampai 5 menit ya semuanya harus ditulis. Dan dicari peluangnya berapa gitu. Oke, ini adalah peluangnya. Jadi peluang dilayani selama 1 menit itu adalah 0,35. Dilayani selama 2 menit sebesar atau peluangnya itu adalah 0,4 dan
Dilayani selama 3 menit, peluangnya adalah 0,25. Nah, dari sini ini kita cari fungsi peluang kumulatifnya. Ya, kalau yang ini peluang, yaitu peluang S sama dengan S. Nah, ini kita cari peluang S kurang dari sama dengan S. Jadi untuk yang satu, untuk yang S-nya ini sama dengan 1, ini peluang kumulatifnya adalah 0,35. Kemudian untuk yang S-nya 2, peluang kumulatifnya adalah 0,75. Ini didapat dari 0,35 ditambah 0,4. Kemudian yang ini nilainya 1 diperoleh dari 0,35 tambah 0,4 tambah 0,25 atau 0,75 ditambah dengan 0,25. Ini nilainya 1. Nah, kemudian dari fungsi kumulatif ini, dari peluang kumulatif ini, kita buat rentang bilangan acak RI. Jadi, karena ini 0,35, maka rentang bilangan acaknya adalah dari 0 sampai 0,34. Jadi 0,01 kurangnya dari ini ya. Jadi ini nanti ada sebanyak 35 angka. Sebanyak 35 bilangan ya. Bilangan acak. Jadi 0,00, 0,01, 0,02 dan seterusnya sampai 0,34. Kemudian untuk yang waktu pelayanan S ini sama dengan 2, ini rentang bilangan acaknya adalah mulai dari 0,35, jadi setelah 0,34, jadi di sini 0,35 sampai 0,74, jadi kurang 1 dari sini ya. Jadi yang di sini ini ada 0,35, 0,36, 0,37 dan seterusnya sampai 0,74. Kemudian yang terakhir ini mulai dari 0,75 sampai 0,99. Jadi ini nanti ada 25 angka, ini ada 40 angka, ini ada 35 angka. Jadi dari 100 ya, katakanlah 100 itu masing-masing akan sesuai dengan peluangnya. Jadi ini nanti ada 35 angka, 40 angka dan 25 angka. Kemudian, nah pembagian rentang bilangan acak dari RI ini tadi, ini dipetakan ke S di sini. Ya, jadi yang tadi ya 0,00 sampai 0,34 ini S-nya 1. Kalau 0,35 sampai 0,74 S-nya adalah 2. 0,75 sampai 0,99 itu S-nya adalah 3. Oke, jadi misalkan kita membangkitkan bilangan acak, bilangan acak yang keluar adalah 0,54. Maka waktu pelayanan yang dibangkitkan dari bilangan acak ini adalah, nah 0,54 ini masuk di rentang mana? Kan masuknya di rentang 2 ini. Maka waktu pelayanan yang dibangkitkan adalah 2. Contoh lagi misalkan bilangan acak yang dibangkitkan itu adalah 0,3. Ini masuk di sini. Sehingga waktu pelayanan yang dibangkitkan itu adalah 1. Kemudian contohnya lagi misalkan 0,75 yang dibangkitkan. Berarti masuk ke sini, artinya waktu pelayanan yang dibangkitkan adalah 3 karena sesuai dengan ini. Ya. 0,75 ini waktu pelayanannya adalah 3. Demikian seterusnya sampai, nah nanti terserah misalkan mau dibangkitkan sebanyak 100 gitu ya. Ya berarti ini kita bangkitkan sebanyak 100. Kemudian kita sesuaikan waktu pelayanannya. Jadi ini tujuan kita kan mau membangkitkan waktu pelayanan. Jadi ini yang mau kita bangkitkan. Caranya melalui
pembangkitan bilangan acak dari sebaran seragam ya ini. Dari sebaran seragam. Kalau misalkan di Excel ini dibangkitkan dari sebaran seragam, kemudian ambil 2 angka di belakang koma. Ini contoh simulasi yang lain, simulasi Monte Carlo pada single period inventory. Ini juga merupakan model simulasi statis stokastik. Jadi tidak melibatkan waktu atau waktu. Kemudian inputnya itu adalah melibatkan bilangan acak. Ini ceritanya, ini kasus perusahaan bakery. Ingin disimulasikan keuntungan untuk setiap kebijakan produksi. Jadi berdasarkan data historis itu, permintaan roti itu adalah kelipatan 12. Jadi setiap hari itu permintaan roti itu mulai dari 36 atau 48 dan seterusnya sampai 96. Jadi kelipatan 12. Nah, permintaan ini kan diamati juga ya, diamati setiap hari. Ini permintaannya memiliki sebaran peluang. Nah, dalam satu hari diterapkan kebijakan memproduksi roti dalam jumlah tertentu. Jadi dalam satu hari itu perusahaan bakery ini akan menentukan apakah dia akan memproduksi 36, apakah memproduksi 48, ataukah 60, dan seterusnya. Nah, jika permintaan ini lebih dari produksi, misalkan yang diproduksi itu adalah 48, tapi ternyata ada permintaan sebanyak 60. Berarti ini terjadi lost sales. Kemudian jika permintaan kurang dari produksi, berarti kan masih ada sisa ya. Sisanya ini dijual dengan harga murah. Mungkin bisa juga dijual di misalkan di panti asuhan atau di untuk lansia itu ya. Jadi kalau ada produksi yang lebih, misalkan pada hari itu ditetapkan sama perusahaan itu diproduksi sebanyak 96, tapi ternyata yang laku atau permintaannya itu cuman 48 atau 60 misalkan. Berarti kan masih sisa. Nah, sisanya ini akan dijual dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Ya, idealnya memang banyaknya permintaan ini sama dengan banyaknya produksi. Sebenarnya kalau permintaan lebih dari produksi, ini tidak perusahaan ini kan tidak rugi, tapi sebenarnya ada kerugiannya. Jadi dia kehilangan keuntungan yang seharusnya dia peroleh gitu ya. Nah, ini adalah struktur biaya jadi harga jual dari roti itu adalah 40 sen. Nah, ini sifatnya plus, artinya harga jual ini kan nanti akan memberi masukan kepada perusahaan. Kemudian harga jual roti sisa itu 10. Jadi kalau rotinya sisa, ini akan dijual lebih murah yaitu 10 sen. Ini juga bersifat plus karena memberikan uang ke perusahaan. Kemudian ada biaya produksi, itu adalah 25 per roti ya ini. Yang harga jualnya tadi juga 40 per roti. Kemudian biaya lost sales itu adalah 15. Ini sifatnya minus ya, biaya produksi dan biaya lost sales. Biaya lost sales ini kalau yang tadi, kalau produksinya itu lebih sedikit atau permintaannya lebih banyak daripada produksi. Oke, nah ini kalau kita misalkan X adalah banyaknya produksi dan D adalah banyaknya permintaan. Maka profitnya
Ini apabila D sama dengan X, D sama dengan X ini berarti keuntungannya itu adalah 40 kali demand dikurangi 25 kali X-nya, kali produksinya. Kan biaya produksinya itu 25. Dijualnya seharga 40. Jadi 40 kali permintaan. Permintaan ini berarti sama dengan yang terjual ya. Karena ini yang diproduksi sama dengan yang terjual ya, jadi tidak ada biaya lost sales. Jadi keuntungannya bersih itu 40 kali permintaan dikurangi dengan 25 kali banyaknya roti yang diproduksi. Ya nanti tergantung. Ini D dan X-nya sama nanti ya. Misalkan X-nya 25, X-nya berapa tadi? Minimal 36, ini D-nya juga 36 gitu. Atau misalkan 72, ini juga 72. Kemudian kalau demand ini kurang dari X. Ya, demand lebih kecil daripada X. Permintaan lebih kecil daripada banyaknya yang diproduksi. Maka apa ini? Profitnya itu adalah 40D dikurangi dengan 25X. Ya. Kemudian ditambah dengan X minus D kali 10. Sebentar, ini mestinya karena demandnya lebih sedikit daripada X, berarti ini nanti juga dikalikan dengan demand ya. 40 kali demand kali D dikurangi dengan 25 kali D. Iya, kali D. Oh, maaf. 40D dikurangi 25X karena yang diproduksi adalah sebanyak X sehingga biaya produksinya adalah 25 kali X ya, betul ini. Jadi pendapatannya itu sebesar 40 kali D karena yang terjual itu adalah sebesar D, di mana D-nya itu lebih kecil daripada X. Jadi profitnya 40D dikurangi 25X karena diproduksinya sebanyak X dan biayanya adalah 25. Kemudian ditambah dengan biaya lost sales ya. Karena kan yang diproduksi lebih bukan lost sales, ini sisa ya. Sisa, jadi yang diproduksi itu sebesar X dikurangi dengan demand, ini berarti sisanya kan produksinya lebih banyak daripada demand, berarti ini sisa. Sisanya kemudian dikalikan dengan 10 karena yang sisanya tadi dijual ke panti asuhan dengan harga yang lebih murah yaitu 10. Ini adalah total keuntungannya. Kemudian apabila demand itu kalau demand lebih besar daripada X, maka keuntungannya adalah 40X dikurangi 25X. Ya. Jadi meskipun demand-nya itu lebih dari X, yang terjual itu tetap hanya 40X karena adanya yang diproduksi itu kan cuma 25. Jadi cuman X ya, cuman X sehingga yang terjual itu juga sebanyak X. Meskipun permintaannya D itu lebih dari X. Cuman yang terjual itu sebesar X karena barangnya yang ada cuma sebesar X. Sehingga keuntungan dari penjualan roti tadi adalah 40X dikurangi 25X. Kemudian ada biaya lost sales karena ada pelanggan yang tidak terpenuhi permintaannya yaitu sebesar D minus X dikalikan 15. 15 ini adalah biaya lost sales.
Oke, ini kalau secara analitik penentuan rata-rata profit ini dibahas di riset operasi pada masalah news vendor problem. Nah, ini dari pengamatan itu sebaran peluang permintaan roti itu dikategorikan sebagai high, average, atau low. Nah, masing-masing peluangnya adalah kalau high itu peluangnya adalah 0,3 yang dilambangkan PH, kemudian average itu adalah 0,45 peluangnya dilambangkan dengan PA, dan low itu peluangnya sebesar 0,25. Nah, ketika dalam kondisi high, ini permintaan roti sebesar 36, 48, sampai 96 ini memiliki sebaran peluang tertentu. Demikian juga ketika pada kondisi average atau dalam kondisi low. Nah, ini jadi ketika tipe permintaan high, peluang dari banyaknya permintaan sebesar 36 itu adalah 0,05. Peluang permintaan sebesar 48 itu peluangnya adalah 0,1, demikian seterusnya. Nah, ketika tipe permintaan itu adalah average, maka banyaknya permintaan 36 ini peluangnya adalah 0,1. Nah, ini beda dengan ketika high, ya. Kemudian kalau banyaknya permintaan sebesar 48 ini peluangnya adalah 0,2. Jadi peluang ini akan berbeda dengan peluang yang high. Jadi peluang di average ini berbeda dengan peluang yang ada di high. Dan berbeda juga untuk tipe permintaan low. Jadi ketika tipe permintaannya adalah low, maka peluang banyaknya permintaan 36 itu adalah 0,15. 48 itu adalah 0,25 dan seterusnya. Oke, berikut ini adalah simulasi profit pada setiap kebijakan produksi. Nah, ini pertama kita tetapkan dulu jumlah hari yang akan disimulasikan, misalkan 1 bulan gitu ya, atau 1 minggu gitu. Nah, langkah pertama itu kita bangkitkan bilangan acak untuk menentukan tipe permintaan pada suatu hari. Apakah high, apakah average, atau low. Kemudian langkah kedua itu kita bangkitkan bilangan acak untuk menentukan jumlah permintaan sesuai dengan tipe sebaran peluangnya masing-masing. Jadi kalau misalkan dari langkah 1 ini ternyata average gitu ya. Yang dibangkitkan adalah average. Nah, untuk membangkitkan permintaan itu berarti nanti pakai sebaran peluang untuk tipe average. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan tipe permintaan dan jumlah permintaan, kemudian kita tentukan profitnya. Jadi yang pertama ini kita tetapkan dulu kebijakan produksinya. Misalkan produksinya 60. Kalau produksinya 60 nanti profitnya seperti apa? Dengan cara ini tadi, langkah 1, 2, kemudian yang ketiga. Jadi ini kita tentukan profit berdasarkan struktur biaya yang tadi dari jumlah produksi dan realisasi demand. Nah, ini kemudian langkah 4, ini kita ulangi. Langkah 1 sampai dengan total hari yang ingin disimulasikan. Kemudian dihitung rata-rata profit dari output simulasi. Oke. Untuk pembangkitan banyaknya permintaan, ini pembangkitan bilangan acak untuk menentukan tipe permintaan untuk menentukan tipe permintaan lebih dulu. Oke ya, ini kita tentukan. Ini kan peluangnya sudah diketahui ya dari observasi atau dari historinya. High ini peluangnya 0,3, average 0,45 dan low 0,25. Kemudian kita hitung peluang kumulatifnya
Ini 0,3, kemudian ini tambah ini 0,75. 0,75 tambah 0,25, 1. Kemudian kita tentukan rentang random number-nya. Ini karena ini 0,3 berarti rentangnya adalah mulai dari 0,00 sampai 0,29. Jadi pokoknya kurang 0,01 gitu ya dari peluang kumulatifnya. Kemudian yang ini mulai dari 0,3, jadi setelah 0,29, kemudian 0,3 sampai 0,74, karena ini 0,75, jadi berkurang 0,01. Kemudian ini mulai dari 0,75 sampai 0,99. Jadi misalkan R, kita bangkitkan R ya, terus dapatnya R-nya adalah 0,7. 0,7 itu ada di dalam rentang ini. Maka yang kita bangkitkan adalah tipe average. Ya, tipe permintaan average. Oke. Ini adalah contoh pemanfaatan Excel untuk pembangkitan tipe permintaan. Ya. Oke, ini adalah datanya tadi ya. High, average, low tipenya, kemudian ini adalah rentang bilangan randomnya. Oke, jadi ini adalah batas bawah rentang. Batas bawah rentangnya kan ini yang di sini ya, 0,0 untuk yang tipe high, kemudian 0,3 untuk yang average dan 0,75 untuk low ya. Kemudian kita bangkitkan bilangan acak dengan perintah ini sama dengan ren, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ini nanti sama, ini juga random membangkitkan bilangan acak. Nah, ini tidak akan sama. Nanti kalau saya membangkitkan atau Anda membangkitkan, nilainya pasti berbeda-beda. Nah, kemudian yang berikutnya untuk menentukan tipe tipe permintaan, ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP di Excel. Jadi kalau VLOOKUP itu formulasinya yang pertama ini kan sama dengan VLOOKUP, kemudian yang di sini ini adalah apa yang mau dicari. Ya, apa yang mau dicari, kemudian dicarinya di mana. Nah, ini dicarinya jadi yang dicari itu adalah ini, jadi disamakan dengan ini nanti. Yang ini adalah D2 ya. Jadi yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah 0,779. Dicarinya di mana? Di tabel A2 sampai B4. Jadi dicarinya di sini, di tabel ini. Ya, A2 sampai B4. Kemudian berikutnya yang mau dikembalikan itu ada di kolom berapa gitu. Jadi dari tabel ini ya. Jadi dari tabel ini mencari D2 ini sama dengan yang mana gitu ya, di sini di A ini. Kemudian yang dikembalikan itu di kolom keberapa dari tabel ini tadi. Nah, yang mau dikembalikan adalah yang ini, yang kolom kedua ini. Sehingga jadi kolom kedua dari tabel yang dispesifikasikan di sini tadi. Jadi ini yang dikembalikan adalah di kolom kedua. Kemudian, nah pencariannya tadi apakah harus sama persis ataukah boleh mirip saja? Kalau mirip ini kita beri perintah true. Kalau harus sama persis ini kita beri false. Sehingga misalkan ini ya 0,779 ini dicari di sini di kolom A ini yang mirip yang 0,75 sehingga nanti yang keluar di sini hasilnya adalah yang low ini.
Nah, ini adalah hasilnya. Ya, kalau 0,779 dilihat di sini mana yang mirip, kemudian dilihat kanannya ini atau kolom kedua ini hasilnya yang keluar di sini. Ya, ini misalkan 0,225, 0,225 itu akan masuk yang di sini, sehingga nanti hasilnya di sini adalah high. Setelah menentukan tipe permintaan, langkah berikutnya adalah membangkitkan bilangan acak untuk menentukan banyaknya permintaan sesuai tipe permintaan. Yang pertama ini misalkan pada tipe high, ya. Jadi pada tipe high itu banyaknya permintaan 36 sampai 96 itu peluangnya seperti ini. Kemudian kita cari peluang kumulatifnya, jadi ini 0,05, kemudian 0,15, jadi ini tambah ini ya. 0,05 tambah 0,1 ini 0,15, kemudian ditambah 0,25 jadi 0,4 dan seterusnya sampai terakhir 1. Kemudian rentang random number-nya ini kita tentukan berdasarkan peluang kumulatif. Ini 0,05 berarti rentang random number-nya mulai dari 0 sampai 0,04. Jadi kurang 0,01 dari peluang kumulatif ini. Dan seterusnya ini sampai yang terakhir 0,9 sampai 0,99. Kemudian kita tentukan juga pada tipe average. Ini tipe permintaannya adalah average. Banyaknya permintaan seperti ini adalah peluangnya. Kemudian ini peluang kumulatifnya dan ini rentang random number-nya. Berikutnya juga pada tipe low, ini kita tentukan juga. Nah, untuk menentukan banyaknya permintaan ini juga kita juga bisa memanfaatkan Excel. Jadi misalkan ini kita mau menentukan atau membangkitkan banyaknya permintaan pada tipe average. Nah, pada tipe average ini permintaannya seperti ini ya, mulai dari 36 sampai 96 dengan peluangnya seperti ini, peluang kumulatifnya seperti ini, dan rentang bilangan ajaknya seperti ini. Nah, kemudian ini kita buat tabelnya di sini. Ini adalah batas bawah dari rentang yang dari sini. Ya, jadi ini yang pertama itu mulai dari 0, kemudian 0,1, 0,3, 0,6, 0,85, dan 0,95. Ini kita taruh di sini. Kemudian banyaknya permintaan ini kita taruh di sebelahnya ini. Jadi kita nanti kan mau membangkitkan banyaknya permintaan ini ya. Nah, ini sesuai dengan tabel ini ya. Jadi yang mulai 0 ini banyak permintaan adalah 36, yang 0,1 ini banyak permintaan 48 dan seterusnya sampai yang 0,95 ini permintaannya adalah 96. Nah, sama seperti yang kita menentukan tipe permintaan. Jadi di sini ini kita membangkitkan bilangan acak. Nah, nanti seberapa banyak yang mau dibangkitkan. Ini kita buat bilangan acaknya, ini adalah hasilnya. Kemudian kita gunakan untuk menentukan banyaknya permintaan itu kita menggunakan perintah VLOOKUP ini. Jadi berdasarkan bilangan acak ini banyaknya permintaan berapa gitu ya. Nah, sehingga ini yang parameter yang kita gunakan di Excel ini atau isiannya ya. Isiannya itu apa yang mau dicari kan gitu. Yang mau dicari adalah di sini kalau yang baris kedua ini ya, baris kedua ini yang mau dicari adalah D2 ini. Jadi ini mau kita samakan dengan dengan yang di sini. Yang sesuai itu yang mana gitu ya. Jadi yang mau kita cari adalah ini D2 ya. Dicarinya di mana? Dicarinya di tabel A2 sampai B7 ini. A2 sampai B7. Jadi semuanya ini dari tabel ini. Jadi kita mencari bilangan acak ini di tabel ini.
Kemudian yang mau dikembalikan, yang mau ditampilkan atau disajikan di sini itu adalah kolom kedua dari tabel ini. Jadi di sini ditulis 2. Kemudian yang mau ditampilkan atau yang mau dicari ini harus sama persis atau hanya mirip. Ya, kalau hanya mirip, ini kita tulis true. Tapi kalau harus persis ya, misalkan ini 0,1738, yang di sini juga harus persis sama 0,1738. Itu harus sama persis. Kalau yang ini kita nggak yang sama persis, tapi yang mirip. Yang mirip, jadi nanti ini kita tulis true karena hanya mirip saja. Sehingga kalau misalkan ini 0,1738, kita cek di sini, yang mirip adalah yang ini 0,1, sehingga nanti permintaannya adalah yang muncul di sini nanti adalah 48. Misalkan yang ini ya, yang ini 0,0762, yang mirip yang mana? Dibandingkan dengan yang ini. Ya, dibandingkan di tabel ini, yang mirip adalah yang 0 ini. Yang 0 ini yang mau ditampilkan itu adalah yang kolom kedua. Jadi ini 36, sehingga ini munculnya 36. Demikian juga seterusnya. Sampai yang terakhir ini 0,88, ini yang mirip yang mana? Yang ini, ya kan? Maka yang ditampilkan adalah 84 atau hasilnya itu adalah 84. Oke ya, jadi yang ini tadi 0,1738 ini yang mirip adalah 48. Jadi di sini hasilnya adalah 48, kemudian ini 36 dan seterusnya. Jadi ini adalah banyaknya permintaan yang kita bangkitkan berdasarkan bilangan acak yang dibangkitkan. Jadi bilangan acak dibangkitkan kemudian disesuaikan dengan rentangnya. Nah, kemudian rentangnya tadi kan diperoleh dari peluangnya tadi ya. Kemudian disesuaikan banyaknya permintaan yang sesuai dengan batas rentangnya ini. Oke, berikutnya dari langkah sebelumnya ini sudah diperoleh tipe permintaan average. Ini adalah tipe permintaan average-nya dengan jumlah permintaan seperti ini, peluangnya ini, peluang kumulatifnya seperti ini, dan rentang random number-nya seperti ini. Misalkan R-nya adalah 0,80. Maka, nah ini kita lihat di sini. Ya, lihat di sini. Karena 0,80 kan adanya di sini, ada letaknya dari sini, maka ini banyaknya permintaan adalah 72. Nah, untuk kebijakan produksi roti, untuk kebijakan produksi 60 buah roti. Jadi misalkan dibuat kebijakan setiap hari itu memproduksi 60 buah roti. Kemudian tadi dari bangkitan permintaan kan sudah dibangkitkan tipenya adalah average. Kemudian tipe permintaannya pada tipe average tadi itu adalah 72. Jadi di dalam simulasi ini kita memiliki X-nya adalah 60, kemudian D-nya adalah 72. Ya, jadi ini hasilnya, ini hasil dari bangkitan. Yang 60 ini kebijakannya. Jadi misalkan kalau perusahaan itu memutuskan setiap hari memproduksi 60 buah roti, bagaimana profitnya gitu ya. Oke, di sini D lebih dari X-nya. Sehingga profitnya itu tadi yang masuk yang di sini ya. Jadi kalau D-nya lebih dari X, maka profitnya adalah 40X minus 25X minus D minus X kali 15. Ini adalah hasil penjualan rotinya, karena permintaannya 72, tapi yang
tersediakan 60 ya, sehingga keuntungan dari menjual 60 buah roti itu adalah 40 kali X dikurangi 25 kali X. 40 ini tadi adalah harga jual, kemudian 25 ini adalah biaya produksi setiap roti. Kemudian yang sisa yang tidak terlayani itu ada biaya lost sales, yaitu sebesar 15. Jadi 15 dikalikan dengan banyaknya permintaan yang tidak dapat dilayani, yaitu D-X. Sehingga profitnya ini kita masukkan 40 kali X, X-nya adalah 60 dikurangi dengan 25 kali 60 dikurangi 12, ya 12 itu D-X, 72 dikurangi 60. 12 kali 15 hasilnya adalah 720. Jadi ini dalam satu kali bangkitan ini kita bisa menentukan profitnya adalah 720. Oke, ini kalau kita buat Excel-nya ya. Jadi ini pertama ini dibangkitkan dulu tipe permintaannya. Misalkan ini 0,69, maka tipenya adalah average. Kemudian berdasarkan tipe average ini dibangkitkan permintaannya. Misalkan dibangkitkan untuk permintaannya itu bilangan acaknya adalah 0,56. Berarti 0,56 itu membangkitkan permintaan sebesar 60. Kemudian, nah ini penghasilan atau apa ini? Sebentar. E2 itu adalah ini ya. E2 itu adalah biaya harga jual. Harga jual dikalikan dengan minimum E1. E1 itu adalah kebijakan produksi dan E4. E4 itu adalah permintaan. Ya. Jadi penghasilannya di sini harga jual dikalikan dengan minimum kebijakan produksi dan permintaan. Jadi yang dijual itu kan yang lebih sedikit ya. Jadi kalau misalkan produksinya 60 ya, permintaannya 60 berarti sama ya. Sehingga nanti pendapatannya dari penjualan itu adalah 40. Harga jual dikalikan dengan 60. Tapi misalkan kalau produksinya adalah 60, ternyata permintaannya ada 72. Nah, yang terjual kan cuma 60 ya. Jadi yang ini 40 kali 60. Tapi kalau misalkan permintaannya adalah 48 misalkan, berarti yang terjual kan cuma 48 gitu ya. Makanya di sini minimum dari kebijakan produksi dan permintaan mana yang lebih kecil. Karena itu yang benar-benar terjual. Jadi meskipun ini permintaannya ada 72, tapi karena rotinya hanya ada 60, berarti yang terjual ya cuma 60 ini. Oke. Kemudian ini revenue-nya dapatnya sekian, jadi 2.400. Ya, 2.400 ini hasil dari yang tadi ya, 40 kali berapa tadi? 40 kali 60 ya. 40 kali 60, 2.400. Kemudian ini revenue sisa, ini kalau sisa, jadi misalkan diproduksi 60, kemudian yang terjual adalah 48, misalkan berarti kan ada sisa. Nah, sisanya itu dijual dengan harga lebih murah kan tadi ya.
itu dikalikan dengan 10. Ini ya, dikalikan dengan G1. Dikalikan dengan G1. 10 kali maksimum dari 0 dan selisih antara produksinya dan permintaan. Ya, kalau 60 dikurangi misalkan 48 berarti masih ada sisa. Tapi kalau misalkan ini 72 ya, 72 berarti kan 60 dikurangi ini minus ya. Minus, kalau minus berarti tidak ada sisa. Sehingga ini maksimum 0 atau ada selisihnya atau enggak. Kalau selisihnya minus berarti kan enggak ada selisihnya sebenarnya. Enggak ada sisanya, jadi dikalikan dengan 0. Kemudian biaya produksi, jadi hasil revenue-nya tadi 0 karena ini kan 60, permintaannya juga 60, jadi tidak ada sisanya. Kemudian biaya produksi itu adalah G2. G2 ini biaya produksinya dikalikan dengan banyaknya roti yang diproduksi. Jadi 25 kali 60. Biaya produksinya adalah 1.500. Ini tadi dari banyaknya roti yang diproduksi dan biaya produksi. Ini 1.500. Kemudian ini adalah biaya lost sales. Lost sales itu terjadi apabila permintaan lebih dari produksi gitu ya. Biaya lost sales-nya adalah 15 ini, yaitu I1. I1 dikalikan maksimum dari 0 dan permintaan dikurangi dengan produksinya. Ya, kalau permintaan dikurangi produksinya itu positif, berarti ada lost sales sehingga dikalikan dengan biayanya. Tapi kalau ini negatif berarti tidak ada biaya lost sales. Oke, kemudian profitnya jadinya kita total pendapatan dari penjualan roti, kemudian ditambah dengan revenue sisanya, kemudian dikurangi dengan biaya produksi dan biaya lost sales. Oke, jadi yang hari pertama tadi itu kita bangkitkan bilangan acak untuk menentukan tipenya ya. Tadi yang pertama itu 0,69 masuk di tipe average. Kemudian berdasarkan tipe average itu kita bangkitkan bilangan acak untuk menentukan permintaannya. Nah, ini diperoleh permintaannya 60 kalau bilangan acak yang dibangkitkan adalah 0,56. Kemudian kita hitung revenue-nya, revenue sisa, biaya produksi dan biaya lost sales. Kemudian didapatkan profitnya adalah 900 sen. Kemudian ini dibagi dengan 100 ya, untuk mendapatkan profit dalam dolar. Nah, nanti ini disimulasikan sebanyak 15 hari. Nah, ini jadi membangkitkan lagi untuk tipenya, kemudian membangkitkan lagi untuk tipe permintaan, dan seterusnya kita hitung revenue sisa, biaya produksi, biaya lost sales, sehingga didapatkan profit. Sehingga didapatkan profit untuk hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-15. Nah, dari sini totalnya adalah, rata-ratanya maksud saya, itu sebesar 648 sen atau 6,48 dolar. Nah, sebenarnya 15 hari itu masih terlalu sedikit ya secara statistik. Jadi hasilnya masih sangat tergantung pada urutan bilangan acak yang dihasilkan. Jadi di sini sistemnya sebenarnya masih belum stabil.
Nah, simulasi ini harusnya dilakukan untuk periode waktu yang cukup lama, sehingga periode yang cukup lama ini rata-rata profitnya representatif. Artinya nanti kalau kita melakukan simulasi lagi, itu rata-rata profitnya itu tidak akan berbeda jauh. Tapi kalau hanya 15, misalkan saya ini ya menentukan atau mensimulasikan 15 hari. Kemudian si A juga mensimulasikan 15 hari juga. Nah, ini nanti kalau kita ambil rata-ratanya, bedanya mungkin akan jauh. Tapi kalau misalkan kita simulasikan 1000 hari misalkan, nah itu nanti rata-rata saya dan rata-ratanya si A misalkan itu tidak akan terlalu beda jauh. Oke, ini misalkan hasil simulasi beberapa kebijakan untuk 10.000 hari. Setiap kebijakan unit produksinya. Jadi kan tadi yang dicobakan itu yang 60 ya. Kalau perusahaan menentukan 60 yang diproduksi gitu ya, keuntungannya seperti apa? Nah, ini hasil dari simulasi sebanyak 10.000 hari. Ini kalau kebijakannya 36, ternyata hasil simulasinya adalah 1,273. Ini profit rata-ratanya. Nah, ini kalau yang eksak atau analitik, ini yang dikerjakan di Ristoprasi, itu bisa dicari rata-ratanya, rata-rata keuntungannya, itu hasilnya 1,273, sama persis dengan simulasinya. Kalau yang 48 ini keuntungannya secara analitik itu 4,347. Kalau yang simulasi 4,349. Oke, demikian untuk kalau kebijakannya 60 dapatnya 6,4. 6,4 sekian. Hampir sama. Jadi hasil analitik dan hasil simulasinya mirip ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat keuntungan yang paling besar itu adalah saat perusahaan memproduksi 72 roti. Ya, ini sebesar 6,917 atau kalau simulasinya 6,915. Jadi perusahaan itu sebaiknya memproduksi sebanyak 72 setiap hari. Jadi kebijakan optimalnya itu profit terbesar adalah memproduksi 72 buah roti setiap harinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.